Assalamualaikum. Kali ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pegawai dari Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi. Berikut adalah suasana di dalam Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi. Mari mulai wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan namanya siapa, lalu waktu awal mula bekerja di koperasi bagaimana? Nama saya Gina Firdayanti. Saya udah bekerja di koperasi tersebut dari dari pertengahan COVID-19, dari bulan Juli 2021 sampai hari ini. Kan saat ini masih banyak orang yang belum percaya untuk datang ke koperasi simpan pinjam. Bagaimana cara untuk menyampaikan ke masyarakat atau orang yang ingin melakukan transaksi agar orang itu percaya? Biasanya dari mulut ke mulut sih. Jadi kayak tetangga dari saya, tetangga dari penagihan, bagian dari penagihan. Jadi misal ada tetangga yang bertanya, bisa nggak kalau misalnya BPKB di kamu berapa, kayak gitu. Jadi lebih ke mulut sih, jadi kayak tetangga ke tetangga, ponakan ke ponakan, jadi gitu. Kalau misalkan orang yang belum dikenal, itu bagaimana cara mengiklankan? Biasanya mereka langsung datang ke kantor sih. Jadi kayak dia lewat, terus datang ke kantor, tanya langsung. Biasanya langsung tanya ke atasan sih. Gitu, jadi langsung dijelaskan untuk sistemnya bagaimana, terus untuk persyaratannya apa aja. Cuma sekedar sampai di situ. Nanti kalau misalnya orangnya jadi, nanti bisa langsung dijelaskan lebih rinci, kayak angsurannya berapa, bunga, sama nanti terimanya berapa, kayak gitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, selain kepinjaman, dana simpanan disalurkan kemana saja? Selain kepinjaman, untuk saat ini masih pinjaman. Mungkin kayak ada yang namanya simpanan. Jadi cuma pinjaman sama simpanan aja sih. Kalau yang simpanan ini cuma berlaku pada saat awal pengajuan. Jadi nanti setelah pelunasan simpanan itu langsung dikeluarkan. Cuma sekali aja. Untuk selanjutnya, apa bunga simpanan koperasi dikenai pajak juga? Enggak. Karena kan sekarang pajak udah naik 11% ya, PPN. Ya. Jadi untuk bunganya itu sendiri masih tetap dalam hitungan PPN lama. Jadi nggak ikut hitungan pajak baru. Jadi nggak mencekik ya? Iya. Resiko apa saja yang dihadapi oleh koperasi atau orang yang bekerja di sana dalam menjalankan usahanya? Lebih ke menjaga kepercayaan orang sih. Karena kan kita bawa BPKB orang, kita bawa uangnya orang, otomatis kan kita juga bawa nama koperasi itu sendiri kan. Jadi lebih berat yang ada di pusat sih. Jadi kalau misalnya di pusat itu emang kayak tempat berangkasnya itu, jadi semua BPKB, semua uang dari pengajuan atau uang dari cabang itu semua ada di sana. Jadi beratnya lebih ke menjaga punyanya orang itu tadi sih. Lalu untuk permasalahan apa yang membuat menurunnya keuangan di koperasi Citra Abadi? Yang membuat penurunan, banyak nasabah yang mungkin gagal bayar atau enggak menunggak lebih dari 3 bulan. Karena kan dari tahun 2021 awal sampai kemarin ini kan COVID masih turun-turunnya kan yang tahun kemarin. Jadi banyak nasabah yang mangkir dari bulanan. Contohnya ada satu nasabah dari dia awal pengajuan itu di tahun 2016 dan baru selesai bulan kemarin. Jauh. Jadi 1 tahun itu emang sama sekali nggak ada pemasukan.
orang pengajuan pun juga jarang ada pengajuan, jadi jarang ada pengeluaran, bahkan pemasukan pun juga bisa dihitung pakai jadi kadang juga cuma satu atau enggak 2 orang aja. Lalu saat kredit macet merupakan salah satu resiko pada koperasi simpan pinjam kan ya Mbak Teh? Strategi apa yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Biasanya dari pihak saya langsung awalnya dari via telepon. Kalau misalnya dalam 2x24 jam nggak ada respon, dari pihak bagian penagihan langsung datang ke rumah. Kalau misal dari pihak nasabahnya itu sendiri emang sengaja menghindari, 2 hari kemudian langsung dilayangkan surat. Jadi setelah 1 minggu setelah surat itu keluar, kendaraan yang telah diajukan ditarik ke pusat. Apakah saat itu pernah sampai masuk jalur hukum? Untuk jalur hukum sepertinya belum. Tapi untuk penarikan kendaraan sudah ada 2 atau enggak 3 kendaraan yang telah ditarik dari pusat. Karena COVID ya? Iya. Lalu jika terjadi kredit macet nih Mbak, saat Mbak bekerja, bagaimana cara Mbak menyelesaikannya? Dengan cara apa aja? Cara menyelesaikannya biasanya dari pihak nasabahnya langsung bilang ke atasan langsung. Jadi kayak misal udah membuat perjanjian kayak bulan depan langsung dilunasi atau enggak bulan depan bayar setengahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum ada perjanjian antara nasabah sama atasan, itu dari saya langsung menghubungi pihak nasabahnya. Kalau dari pihak nasabahnya nggak ada respon dari telepon atau chat dari saya, langsung bagian penagihan langsung yang turun ke lapangan. Lalu untuk kelebihan koperasi Citra Abadi simpan pinjam ini dibandingkan dengan yang lain itu apa kelebihannya? Kelebihannya untuk jangka pencairannya itu lebih cepat, nggak ada 5 menit. Kalau misalnya dari mulai pajak kendaraannya hidup atau surat-suratnya lengkap, itu cuma 1-2 menit udah cair sih. Terus kalau misalnya ada kayak pajaknya yang belum terbayar, kayak cuma 1 atau 2 bulan telat, nanti dari pihak koperasi bantu uruskan ke samsatnya Langsung? Iya. Kalau gitu untuk 1-2 kata bagi orang yang masih ragu untuk mengambil bantuan dari koperasi simpan pinjam? Sebenarnya untuk simpan pinjam sendiri dimanapun, entah itu di bank atau di koperasi ataupun dimanapun, itu sebenarnya mempunyai resiko yang sama. Cuma kembali lagi ke pribadi masing-masing, bagaimana cara kita untuk menyikapi resiko tersebut. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih Mbak Gina Sama-sama. sudah menyempatkan waktu buat kami malam-malam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.